Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari datang, hampiri hadirat Tuhan. Puji kebesaran-Nya, kebesaran kasih dan anugerah-Nya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku. Itu lebih dari segalanya. Dengan apa aku membalasnya? Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu. Sungguh kami sesungguhnya nggak layak, tetapi Engkau memberi anugerah keselamatan kepada kami.
Biarlah kami hidup, mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan, yang terbaik. Allah Roh Kudus tuntun kami melalui kebenaran firman yang kami renungkan bersama sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Judul perikop, persembahan seorang janda miskin. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Bapak Ibu, setiap orang yang memberi persembahan harus memiliki sikap yang benar untuk melakukannya. Sebab itulah yang diinginkan Tuhan. Yesus sendiri menjadi contoh dalam hal memberi yang sempurna. Di mana Paulus menjelaskan dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dengan demikian, memberi berdasarkan firman Tuhan haruslah merupakan tindakan yang secara naluriah keluar dari kasih yang ada di dalam hati kita. Artinya bahwa orang yang sudah menerima kasih karunia Allah seharusnya memberi persembahan kepada Tuhan dengan persembahan yang terbaik. Yesus memperhatikan bagaimana sikap orang-orang kaya dan janda miskin dalam memberi persembahan. Penilaian Yesus tidak hanya tertuju kepada jumlah persembahan yang diberikan, namun ia juga menilai bagaimana sikap mereka dalam memberi persembahan itu. Yesus tidak hanya menilai dari sisi luar, tetapi juga melihat dari dalam, yaitu hati orang yang memberi persembahan di bait Allah. Penilaian Yesus yang pertama yaitu janda miskin memberi lebih banyak dibanding dengan orang-orang kaya yang datang hari itu juga memberi persembahan. Mengapa demikian? Sebab janda miskin ini memberikan seluruh nafkahnya yang ada pada saat itu. Sedangkan persembahan yang diberikan oleh orang-orang kaya itu sesungguhnya bukan persembahan sebab cukup banyak uang yang tersisa dari mereka. Itulah janda ini dikatakan memberi dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Karena setelah dia memberikan seluruhnya, 2 peser itu, dia tidak punya apa-apa lagi. Dia berikan seluruh kehidupannya. Orang kaya memberi dari kelimpahannya, janda miskin memberi dari kekurangannya. Mengapa? Karena janda miskin ini memberi dengan menunjukkan matanya kepada Tuhan. Artinya memberi persembahan bukan untuk dilihat oleh orang lain, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Persembahannya adalah bentuk penyerahan dirinya total kepada Tuhan. Artinya persembahan tersebut bukan hanya menunjukkan kepada kita persembahan secara materi, tetapi juga menunjukkan kepada kita kehidupannya secara keseluruhan. Inilah berita firman hari ini. Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan persembahan merupakan perintah daripada Tuhan. Memberi persembahan kepada Tuhan harus memberi yang terbaik, sebab hal itu yang dikehendaki Tuhan. Allah telah memberikan segala harta kekayaan kepada setiap kita. Sebab itu Allah memerintahkan supaya semuanya itu dipersembahkan kepadanya, dipakai untuk kemuliaan namanya sebagai wujud ucapan syukur. Persembahan yang diberikan bukan berbicara tentang nilai kuantitas, tetapi kualitas.
motivasi dalam memberi persembahan tersebut. Kekayaan atau harta yang Allah berikan bagi setiap orang harus digunakan bukan hanya mementingkan diri sendiri, namun digunakan untuk memuliakan Tuhan dan membantu sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat berkat yang Kau limpahkan atas kehidupan kami hari demi sehari. Dan kami diingatkan pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu, bahwa segala yang kami terima adalah juga sarana untuk kami memuliakan Tuhan melalui persembahan kepada Tuhan. Ajar kami memberi persembahan yang terbaik, yaitu seluruh aspek kehidupan kami, termasuk di dalamnya harta benda kami. Kami belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, memakainya untuk kemuliaan nama-Mu, dan menjadi berkat bagi sesama. Tolonglah kami Tuhan, berkati umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, supaya menjadi pelaku-pelaku benar firman-Mu, dan Engkau makin melimpahkan berkat-berkat atas mereka, dan pekerjaan Allah boleh diluaskan melalui kehidupan umat-Mu, melalui dukungan persembahan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga para pengurus gereja, bendahara gereja yang mengelolanya, sehingga persembahan yang diberikan oleh umat Tuhan dipakai untuk perluasan kerajaan Allah, untuk memajukan pekerjaan Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati para pengurus majelis yang mengelola setiap persembahan. Kesempatan yang baik kami juga berdoa seperti biasa di akhir minggu, hari Sabtu, kami bawa dalam doa hamba-hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan di ibadah ria esok. Berkati persiapan mereka, urapi dengan hikmat yang daripada Tuhan, menangkap isi hati Tuhan dan menyampaikannya melalui khotbah firman Tuhan, sehingga firman-Mu sampai dan didengar oleh umat Tuhan menerima pewahyuan itu dan berjalan di dalamnya, sehingga rencana-rencana rancangan Tuhan digenapi atas kehidupan umat-Mu Tuhan. Nama-Mu dimuliakan. Kami juga berdoa untuk tim pujian penyembahan yang mempersiapkan latihan-latihan perekaman. Tuhan, Engkau memberkati, mengurapi mereka. Lancarkan semuanya sehingga ibadah dapat berjalan dengan baik. Tuhan hadir melawat umat-Nya dalam firman dan roh. Ketika umat Tuhan memuji menyembah-Mu, Engkau hadir melawat di tengah pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan ketentraman kota kami. Tuhan, Engkau melawat dan Engkau menjaga supaya umat Tuhan dapat berkumpul, yang ibadah secara tatap muka, tetapi yang online juga Tuhan melawat di rumah masing-masing. Kami hadir dalam ibadah ini di hadirat Tuhan nyata, dan kami memuji menyembah-Mu. Engkau berfirman dan memberkati umat-Mu. Beri cuaca yang baik, masuk musim penghujan, Indonesia dalam iklim yang baik, tidak terjadi bencana, semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami memberkati bangsa negara kami memberkati kota kami memberkati hari Minggu di mana umat Tuhan datang menyatakan bakti kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap semangat.